Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok mata kuliah perpustakaan digital 2019 ingin mempresentasikan hasil kerja kami berupa eksplorasi metadata menggunakan aplikasi SLIMS X. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, anggota pertama adalah Indah Lesari dengan NIM 07191633007. Aisyah Audrey Ilmi 02191633017. Rifana Firnanda Milinia 02191633029. Fadia Rizky Yufinde 02191633087. Muhammad Arman 02191633089. Next. Apa itu digital library? Beberapa elemen yang menjadi dasar dari perpustakaan digital antara lain, yang pertama adalah multi-entity atau banyak entitas. Yang kedua adalah berjejaring. Yang ketiga berkonsep open access atau akses terbuka. Yang keempat universal access to digital libraries. Yang kelima tidak ada batasan terkait dokumen. Selanjutnya dilanjutkan oleh metadata. Metadata sederhananya adalah informasi tentang informasi, data tentang data. Artinya bahwa dari metadata ini sebuah informasi dapat lebih difokuskan lebih spesifik terhadap suatu informasi sehingga dapat berelasi atau berhubungan antar informasi tersebut. Next. Nah, fungsi utama metadata itu apa? Ada banyak macam fungsinya, tapi kami ingin memaparkan 5 fungsi utama metadata. Yang pertama membantu pencarian data. Yang kedua, membantu mengidentifikasi sumber data atau data research. Yang ketiga, mengumpulkan data yang sama. Yang keempat, membedakan sumber atau informasi data yang berbeda. Yang kelima terakhir adalah memberikan informasi lokasi data disimpan. Next. Struktur dan konsep metadata dalam SLIMS. Struktur metadata dalam SLIMS ini awalnya berangkat dari jenis konsep standar metadata yang bersifatnya deskriptif, yaitu standar data struktur standar. Aplikasi perpustakaan ini bernama standar data struktur MODS. Metadata Object Description Schema. Ini merupakan salah satu jenis metadata dari SLIMS. Oke, struktur dan konsep metadata dalam SLIMS ini tentunya memberi banyak keuntungan dan kemudahan dengan menggunakan MODS. Yang pertama itu set unsurnya MODS itu lebih kaya daripada Dublin Core dan lebih simple daripada format MARC yang kompleks. Kedua, set unsurnya lebih sesuai atau kompatibel dengan data perpustakaan daripada Onyx. Yang ketiga, skema ini lebih berorientasi pada pengguna daripada skema MARC XML yang kompleks. Keempat, MODS adalah skema XML atau Extensible Markup Language, sehingga pengguna MODS akan lebih mudah menggunakan semua sarana dan jasa yang dikembangkan oleh XML tersebut. Yang terakhir, skema MODS menggunakan Tenggara atau bahasa asingnya tag XML yang mnemonik. Istilahnya adalah teknik apapun yang memudahkan penyimpanan dan pengambilan informasi atau information retrieval dari memori yang mudah dipahami oleh spesialis maupun non-spesialis dari perpustakaan. Next. Selanjutnya, tampilan cantuman MODS fleksibel sebab dibuat dan diganti dengan mudah dengan style sheets. Yang ketujuh, pembuatan metadata mudah dilakukan karena menggunakan banyak template. Ke-8, struktur XML menjadikan MODS sebagai metadata yang kompatibel dengan standar lain yang berbasis XML sehingga data deskriptif MODS itu dapat dikemas menjadi satu dengan jenis metadata lain, yaitu metadata deskriptif, administratif, dan struktural. Yang ke-9, skema XML extensible dapat diperluas misalnya dengan unsur dari skema metadata lain atau unsur khusus untuk keperluan lokal. Yang terakhir, MODS ini nggak terikat pada skema tertentu untuk deskripsi isi. Artinya nggak terikat dengan metadata AACR2 atau punktuasi. Punktuasi ini artinya tanda baca ISBD. ISBD ini adalah International Standard Bibliographic Descriptions. Struktur dan konsep metadata dan SLIMS ini berdasarkan referensi dari Putu 2007, halaman 218 sampai 2019. Next.
Metadata memiliki fungsi juga yang hampir sama dengan katalog di perpustakaan. Yang pertama merupakan representasi atau perwakilan dari sebuah dokumen yang banyak. Yang kedua, fasilitator menggunakan kriteria yang relevan. Kemudian metadata juga memiliki fungsi dapat mengidentifikasi sumber, terus mengelompokkan sumber yang memiliki kemiripan. Kemudian metadata juga memiliki kemiripan pula. Yang terakhir, memberikan informasi tentang lokasi sumber, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Next. Nah, keuntungan menggunakan metadata mods itu antara lain apa sih? Yang pertama, mods itu berada di antara mark yang terlalu kompleks dan Dublin Core yang terlalu sederhana. Jadi mods itu posisinya berada di tengah-tengah atau netral, sehingga dapat mudah kita pilih dalam menggambarkan slims nanti. Kemudian di mods merupakan format XML atau Extensible Markup Language. Lalu standarisasi metadata sangat penting diperhatikan sebab pertimbangan interoperability, artinya pertimbangan antar operabilitas itu perlu diperhatikan. Next. Nah, ini merupakan contoh kasarannya yang ada dua gambar. Yang pertama itu contoh membuat konsep metadata dengan menggunakan Slims. Yang kiri, setelah menginstal dan mendaftar Slims, kalian dapat membuka web dengan memasukkan address link localhost atau phpMyAdmin/ nanti akan muncul seperti pada gambar tersebut, bisa dilihat. Lalu yang kedua, setelah selesai mendaftar atau register, kalian bisa membuka tab baru dan masukkan address link-nya itu. Kemudian akan sama seperti pada gambar. Jadi kita perlu membuka dua tab dalam satu Windows untuk bisa membuktikan adanya kaitan antara Slims 1 dengan bukti yang di Slims. Bukti di tampilan opaknya yang awal itu. Okay, next. Nah, selanjutnya contoh juga gambarnya ini. Yang pertama, jika Anda ingin membuat metadata, itu ada banyak macam gitu. Cuman kami memilih bibliografik. Nah, bibliografik ini kita dapat memilih add new bibliografik untuk selanjutnya dapat ditunjukkan oleh gambar kedua. Next. Nah, berikut ini contoh membuat konsep metadata dengan menggunakan Slims. Nah, di gambar yang selanjutnya ini, yang di kiri, pada halaman depan atau front page-nya akan sama seperti di gambar itu. Jadi itu adalah buku ya, itu halaman yang tadi saya maksud, tab 1, tab 2 itu ini bukti tab pertama itu sebagai buktinya halaman depannya. Terus yang terakhir ini adalah view page source, artinya kalian bisa melihat dengan klik tombol kanan pada Slims Anda, nanti dapat dilihat metadatanya banyak sekali di situ. Next. Oke, selanjutnya yaitu implementasi metadata dalam database. Dalam banyak database, pada interface Slims terdapat skema metadata merge dan ARC 2. Hal ini merupakan contoh standar metadata yang digunakan oleh developer Slims yang mempengaruhi desain struktur database bibliografi pada Slims. Ini yang menjadikan desain simple dan terpisah digunakan untuk form isian bibliografi Slims atau UI atau user interface. Tujuannya agar mudah digunakan oleh non-pustakawan tanpa mengorbankan kompatibilitas atau kesesuaian dengan standar yang ada. Next. Sebagai sebuah sistem otomasi perpustakaan yang terintegrasi, modul-modul yang telah terdapat di Slims dapat ditunjukkan oleh fitur-fitur berikut. Yang pertama yaitu modul pengkatalogan atau cataloging modul. Yang kedua, modul penelusuran, opak atau online public access katalog modul. Yang ketiga, modul sirkulasi atau circulation modul.
Yang keempat, modul manajemen keanggotaan atau membership. Yang kelima, modul inventarisasi, koleksi atau stock take. Yang keenam, modul statistik atau pelaporan atau report. Yang ketujuh, modul manajemen terbitan berseri atau serial control, dan modul lainnya. Berikut implementasi dari SLIM, yaitu bibliografi yang berfungsi untuk memasukkan data dari novel, jurnal, dan koleksi lainnya dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui OPAC. Cara membuat bibliografi setelah menginstal SLIM. Yang pertama yaitu, setelah menginstal SLIM, Anda akan dibawa pada tab berikut seperti tampilan di sini. Lalu ketika Anda login, akan masuk sebagai admin dari SLIM tersebut. Akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya, setelah login, jika Anda ingin membuat bibliografi, Anda bisa tekan bibliografi, lalu tekan Add New Bibliography. Setelah itu, Anda akan mengisi seperti judul, autor, dan lain sebagainya. Lalu, Anda bisa simpan, dan akan muncul hasil seperti ini. Lalu setelah itu, kembali ke depan, ke halaman depan, lalu di-refresh, dan akan muncul bibliografi seperti ini. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai implementasi metadata dalam searching dan index LIMS. Pengimplementasian metadata dalam kumpulan informasi memberikan kemudahan dalam penemuan kembali informasi atau dapat disebut dengan aktivitas retrieval, yang mana dapat memberikan catatan lokasi data tersebut disimpan. Hal ini selaras dengan searching dan indeks dalam SLIMS, yaitu pada web Senayan terdapat search bar untuk memudahkan dalam pencarian informasi yang juga dilengkapi pemilihan subjek agar sesuai dengan hal yang diminati. Di sini SLIMS memberikan akses yang begitu mudah sehingga pengelolaan perpustakaan bahan pustaka yang diberikan itu tidak memungut biaya sedikit pun alias gratis gitu dan memiliki kode sumber terbuka. Selain itu, SLIM juga menyediakan berbagai koleksi terbaru di mana data yang disediakan sudah diperbaiki sehingga diharapkan pengguna SLIM dapat menggunakan dengan mudah melalui beberapa kata kunci yang diberikan. Di sini, SLIM juga memberikan kebebasan dalam menggunakan, mendapatkan, menciptakan, dan menyebarkan berbagai bahan koleksi pustaka ke berbagai pihak dengan syarat tidak menghilangkan beberapa unsur penting seperti keterangan pengarang dan lisensinya. Di dalam SLIM terdapat kata kunci yang diberikan yaitu secara general dan secara spesifik. Secara general, kata kunci yang diberikan antara lain programming, website, operating system, Linux, dan komputer. Selain itu, terdapat menu pencarian secara spesifik yang juga mudah untuk diakses. Pilihan bahasa juga disediakan sehingga memungkinkan hal ini sangat mudah dalam pengimplementasian OPAC pada SLIM. Pencarian informasi cukup sederhana, seperti memberikan kata kunci indeks yang diinginkan oleh pengguna pada search bar yang tersedia. Next. Nah, berikut merupakan gambar dari implementasi metadata dalam searching dan indeks link. Seperti yang kita ketahui, tadi sudah dijelaskan bahwa implementasi itu langsung dilakukan di dalam web SLIM. Jadi pastikan SLIM sudah terinstall dan dapat diakses seperti gambar di atas. Kemudian klik pada search bar subjek atau key-nya sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini sangat mudah dilakukan, Anda cukup dengan melakukan pencarian informasi sesuai yang Anda butuhkan, seperti menggunakan search engine Google pada umumnya. Kemudian penelusuran itu Anda gunakan melalui search bar yang tersedia, kemudian jika sudah menemukan, akan diberikan spesifikasi dari koleksi bahan pustaka, seperti abstrak, series title-nya, call number, publisher, collection, dan lain sebagainya.
Nah, pengguna ini juga dapat memberikan komentar pada koleksi bahan pustaka, namun dengan syarat login terlebih dahulu. Dengan demikian, implementasi pada searching dan indeks SLIM dikatakan berhasil. Next. Dalam konsep metadata. Dari yang dapat kita lihat, SLIM ini memiliki kelebihan di mana data dan keterangan yang akan diinput sangat lengkap dan mendetail, sehingga nantinya pengguna dapat mencari lebih mudah. SLIM juga memiliki keunggulan atau kelebihan lain seperti menyediakan dokumen yang lengkap. SLIM menyediakan dokumen, modul, atau manual book dalam berbagai variasi yang dapat diunduh secara gratis melalui website resminya. Kedua, SLIM dapat diinstal dan digunakan secara gratis. Adanya SLIM sebagai salah satu software berbasis free open source software atau FOSS menjadi solusi bagi perpustakaan terkait permasalahan pengadaan software yang tidak mudah dan juga mahal. Ketiga, dapat menjadi sistem kontrol teknologi informasi pada perpustakaan. SLIM dapat memenuhi kebutuhan sistem manajemen di perpustakaan yang meliputi layanan sirkulasi, katalogisasi dari berbagai opak, bibliografi, manajemen file, koleksi digital dengan berbagai format, dan juga mendukung sistem barcode buku maupun kartu anggota. Keempat, SLIM menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor atau sebelumnya disebut Personal Home Page. SLIM menggunakan PHP karena bahasa pemrograman ini termasuk open source. Dengan demikian, para pengguna dapat mengembangkan websitenya dengan bebas dan tidak merasa kesulitan. Kelima, SLIM menyediakan forum komunitas. SLIM dikembangkan oleh sumber daya dari Indonesia dan menyediakan forum komunitas atau forum diskusi. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi penggunanya sehingga dapat berkomunikasi dengan mudah dan dengan para pengembang SLIM jika mengalami kendala dalam penggunaan SLIM. Next. Ya, selanjutnya adalah kekurangan SLIM dalam konsep metadata. Tentunya, SLIM juga memiliki beberapa sistem yang dirasa masih kurang dan perlu untuk lebih dimaksimalkan lagi. Berikut adalah beberapa kekurangan SLIM, yaitu yang pertama, dalam penggunaannya, tidak semua web browser bisa menjalankan SLIM dengan sempurna. SLIM menyarankan untuk menggunakan Mozilla Firefox sehingga pengguna browser lain tidak dapat menampilkan SLIM secara sempurna. Yang kedua, SLIM menyediakan fasilitas untuk mengupload file di mana pengelola perpustakaan dapat mengupload e-book, e-journal, skripsi digital, laporan penelitian digital, dan juga koleksi digital lainnya. Akan tetapi, dalam fasilitas penguploadan, file ini tidak dilengkapi fitur yang bersifat privasi, sehingga semua file yang kita upload dapat diakses oleh orang lain. Hal ini akan bahaya jika orang lain dapat mengakses skripsi digital. Skripsi digital, tesis, dan juga laporan penelitian selalu dibatasi dalam pengaksesannya, dikarenakan untuk menghindari adanya plagiarisme yang terjadi. Dari yang dapat kita lihat, tentunya masih banyak sistem yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan oleh SLIM ini, karena nantinya juga dapat berakibat fatal jika tidak diperbaiki. Ya, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.